Baik, jumpa lagi sahabat manajemen di sesi yang baru kali ini. Bersama saya sudah ada guest spesial kali ini adalah Pak Boyke R. Purnomo. Nah, bersama kita sudah join melalui daring ya. Selamat pagi Pak Boyke. Pagi Mas Rocky. Oke, di sini kita akan mengulik papernya Pak Boyke yang terbit tahun 2018 atau 17 ya nih ya? 18 ya? awal. Ya. 18 awal yang judulnya adalah Economic Reasoning and Creative Industry Progress. Nah, ini nanti kita akan ngobrolin behind the scene dari paper ini itu gimana sih sebetulnya gitu ya. Oke, langsung aja Pak Boyke, selamat pagi. Pagi Mas Rocky. Paper ini tampaknya sangat unik dan kita pengen tahu nih sebetulnya kok kemudian nulisnya tentang ini itu gimana ceritanya itu? Ya, jadi ini adalah bagian dari proses belajar saya sebenarnya waktu itu untuk doktoral. Nah, waktu itu saya melihat kira-kira hal apa yang kemudian bisa mendorong saya lebih bersemangat untuk bekerja. Karena saya belajar dari senior, dari guru, bahwa perjalanan doktoral katanya tidak mudah dan terjal. Banyak yang kemudian berhenti di tengah jalan atau kemudian waktunya terlalu lama dan seterusnya, bukan karena mahasiswa tersebut tidak cerdas, tetapi katanya sering kehilangan motivasi, kemudian terdistraksi oleh banyak hal begitu. Nah, jadi waktu itu ketika saya ingin mendaftar untuk program doktoral, saya mencari sesuatu yang bisa membuat saya bisa termotivasi untuk melakukannya. Sehingga waktu itu memang saya mengambil langkah yang mungkin anti mainstream begitu, mengambil topik yang mungkin tidak banyak didiskusikan waktu itu tahun 2013-an. Yang bagi kita mungkin topiknya sedikit banyak lebih bersinggungan bukan FEB tapi FIB, ilmu budaya. Jadi, tetapi di situ justru saya kemudian tertantang karena membangun jembatan antara FEB dan FIB itu. Nah, itu secara personal alasannya itu. Nah, secara praktikal pemilihan industri ini adalah melihat fakta, data, laporan yang memang industri kreatif ini adalah salah satu yang paling cepat pertumbuhannya, baik itu di dunia maupun di Indonesia ya. Nah, yang di sana saya meyakini ketika ini cepat pertumbuhannya akan menjadi bagian yang penting bagi kita untuk melihat apa yang terjadi di sana. Termasuk apakah ini akan berpotensi menjadi mainstream ekonomi ke depan. Nah, jadi ini lebih ke semacam practical ways gitu ya, bahwa kita ingin melihat mempelajari sesuatu yang sekarang belum landscape-nya belum mapan gitu. Tapi kita berharap ke depan kita bisa jauh lebih tahu, lebih siap. Jadi dua alasan itu Mas Rocky, sesederhana itu. Iya, ya. Menarik tadi Pak Boyke. Jadi ini bagian dari S3 gitu ya, ketika PhD gitu kan. Kemudian ketika menulis paper ini, yang jadi tantangan dalam segi argumentasi kaitan dengan kreatif industri itu apa? Kenapa kok dikaitkan dengan economic reasoning gitu? Kenapa nggak yang lain? Ya. Jadi ini ceritanya adalah saya punya program PhD di mana program itu mensyaratkan publikasi, bukan monograf. Artinya dengan waktu yang tersedia, yang terbatas ini, saya harus publikasi minimum 3 artikel. Nah, saya putar otak waktu itu tidak mungkin kemudian semuanya empirical paper. Jadi saya harus mengelola waktu saya untuk paling tidak punya 1 publikasi dalam separuh perjalanan itu. Nah, waktu itu sebenarnya artikel ini itu berangkat dari tugas kuliah, Mas. Nah, kita belajar philosophy of science.
Nah, jadi ketika belajar ilmu di awang-awang itu, akhirnya kita terbawa untuk memikirkan sesuatu yang kita anggap semua nggak jelas ini karena abstrak begitu. Nah, ketemulah bahwa ternyata saya melihat teori-teori yang digunakan untuk menjelaskan industri kreatif ini lebih banyak datang dari teman-teman sosiologi. Khususnya theory of practice ya, Pierre Bourdieu. Okay. Sementara sudut pandang ekonomi itu masih relatif jarang dipakai untuk menjelaskan atau memahami fenomena yang terjadi di industri kreatif ini. Nah, atas yang jarang itu kemudian saya menengok-nengok lagi tuh dulu yang kita pelajari di ekonomi itu apa, kita teori mainstreamnya apa. Nah, dari situ ketika kita diskusi di philosophy of science, katanya untuk mendapatkan kebenaran itu salah satu caranya adalah proses falsifikasi ya. Okay. Nah, waktu itu saya kemudian terpikir, apa yang bisa kemudian kita lakukan dalam konteks industri kreatif ini. Jadi waktu itu mungkin kita bisa bermain di kenapa teori-teori ekonomi yang mainstream sekarang dipakai itu kesulitan untuk menjelaskan fenomena di industri kreatif. Jangan-jangan ada asumsi-asumsi yang tidak terpenuhi di sana. Nah, semangatnya itu awalnya, karena kita belajar bahwa teori itu koneksi antara konsep dan seterusnya, di mana di dalamnya ada prasyarat asumsi yang harus dipenuhi. Jangan-jangan tidak bisa menjelaskan karena asumsi-asumsi atas teori itu tidak terjadi atau tidak bekerja di sini. Itu awal mulanya. Diskusi dengan profesor, kemudian saya menulis paper untuk mata kuliah itu. Nah, jadi basisnya sebenarnya ini artikel tugas kuliah. Oke. Tapi menarik, dari tugas kemudian bisa jadi bertelur gitu ya. Jadi output beneran, nggak cuma ngedekem di komputer aja gitu. Ya, jadi waktu itu memang saya tidak punya bayangan bahwa ini akan jadi artikel. Tetapi setelah saya mencoba bergulat dengan desain penelitian yang empiris, saya mikir ini kok pasti butuh waktu lebih lama gitu. Sehingga saya iseng-iseng saja saya coba cari, kebetulan jurnal di industri kreatif itu ada yang sudah mapan, Creative Industry Journal, di mana artikel ini dipublikasikan. Belum banyak tuh yang membahas dari sisi ekonomi, dan saya kemudian iseng untuk kirim. Dibantu oleh supervisor, terutama kaitannya dengan abstrak gitu. Karena sejujurnya saya punya masalah untuk menulis, sehingga butuh dibantu untuk membuat ini lebih menarik di impresi awal gitu. Dikirim, terus akhirnya direspon. Nah, setelah direspon itu baru kemudian ini kelihatannya bisa publikasi beneran nih gitu kan. Iseng-iseng berhadiah sebenarnya. Itu berapa lama dari mulai awal submit kemudian sampai dapat respon, kemudian ada revisi nggak nih? Ya, jadi dari awal submit di respon pertama kita butuh kalau nggak salah 6 bulanan ya. 6 bulanan, kemudian 2 kali review kalau tidak salah. Yang pertama itu memang agak major begitu. Kemudian yang kedua minor. Jadi butuh kurang lebih ya setahun lebih sedikit ya. Setahunan ya. Oke. Masuk ke paper tadi kan kita sempat sentuh beberapa tentang asumsi. Setahunan gitu ya. Di proses publikasinya. Oke, setahun di publikasinya ya. Tapi udah ini kan udah submit gitu ya, terus proses revisi. Tadi tentang beberapa aspek di asumsi neoklasik kemudian dilihat lagi gitu ya, ada keterbatasan di sana. Argumen yang dibawa di paper ini tuh kemana sih sebetulnya? Apa kita perlu menggunakan asumsi bukan ekonomi atau gimana sebetulnya? Ya, jadi kalau mainstream of thought-nya di industri kreatif itu kan berangkat dari theory of practice, Pierre Bourdieu. Mengatakan bahwa orang itu akan melakukan aktivitas itu basisnya 2. Yang disebut sebagai economic logic, logika ekonomi, dan yang kedua artistic logic. Logika artistik gitu. Nah, mereka hanya mengatakan
seperti itu. Tetapi bagaimana proses logika itu terjadi, sejauh saya membaca tidak ada yang menjelaskan itu. Nah, itu yang kemudian menarik minat saya untuk kemudian melihat lebih lanjut gitu. Nah, kenapa kemudian saya hubungkan dengan asumsi dari neoklasik? Karena saya amati, saya baca-baca di literatur, asumsi-asumsi yang ada di neoklasik itu sebenarnya kalau saya melihat berkait dengan bagaimana logika-logika berpikir begitu. Logika untuk berpikir berdasarkan rasionalitas, berpikir berkait dengan keinginan untuk memaksimalkan utilitas, kemudian berkait dengan penggunaan informasi dan seterusnya. Jadi saya waktu itu berpikir, jangan-jangan ini yang bisa menjelaskan yang oleh Pierre Bourdieu itu dikatakan logik itu. Baik itu economic logic maupun artistic logic. Logiknya sama, cuma pondasinya beda gitu ya. Economic lebih ke utility maximization gitu ya. Kemudian artistic ada hal lain yang mungkin bisa jadi literatur body of knowledge di manajemen saat ini nggak banyak mengupas itu gitu ya. Ya, jadi yang unik adalah gini, industri kreatif itu punya rentang jenis sektor yang sangat beragam. Ada yang membuat pengklasifikasian 13 subsektor seperti yang terjadi di Inggris. Di Indonesia 16 subsektor. Di Amerika yang senternya adalah Hollywood, dia pakai 18 subsektor. Dari mulai yang high culture, susastraan, museum dan seterusnya, sampai dengan kerajinan, fashion dan seterusnya. Dari yang bangsanya performing art tradisional sampai performing art yang menggunakan digital. Jadi rentangnya sangat luas begitu. Nah, saya melihat ada beberapa sektor yang dengan mudah kita bisa pahami menggunakan teori-teori ekonomi. Misalkan sektor-sektor berkait dengan kerajinan dan logika-logika yang dia gunakan dalam menciptakan karya, dalam mendistribusikan karyanya, dalam mengkonsumsi karya itu relatif masih mudah untuk dijelaskan. Masih masuk gitu ya. Ya, masih masuk. Tetapi sektor-sektor yang lain, misalkan kita bilang sektor lukisan ya, seni lukis begitu. Agak sulit kemudian menggunakan frame teori ekonomi itu untuk menjelaskan struktur dinamika yang terjadi di sektor itu begitu. Nah, jadi artikel ini mencoba mengulik di sana bagaimana kemudian mengaplikasikan teori neoklasik ini dengan 3 asumsinya itu ke dalam konteks yang punya karakteristik, punya dinamika, punya struktur yang ragamnya sangat luas itu. Nah, ternyata memang ada sektor-sektor yang terjelaskan dengan teori ekonomi yang biasa kita pakai, ada sektor-sektor yang tidak bisa dijelaskan dengan itu karena ada logik yang berbeda tadi. Ini menarik karena biasanya gini, kalau orang melihat kalau teori itu tidak sesuai dengan praktik atau praktik tidak sesuai dengan teori, banyak orang merasa bahwa teori yang salah gitu ya. Tapi di sini kan tampaknya kalau belum ada yang bisa menjelaskan itu, maka kita buatlah tulisan tentang itu yang mengadres ketidakmampuan itu gitu kan, bukan menyalahkan teorinya gitu. Betul. Ya, jadi kalau dibilang ini artikel yang mau menteoritisasikan sesuatu mungkin masih terlalu jauh ya. Tetapi paling tidak ini artikel yang bisa membuka kotak hitam pemahaman area-area di mana itu tidak mudah dijelaskan dengan teori ekonomi itu bisa dimulai begitu. Sehingga kita mendiskusikan di artikel ini bagaimana 3 asumsi neoclassical ekonomi itu kesulitan untuk menjelaskan fenomena dinamika yang terjadi di industri ini. Dan kita mempropos hal-hal yang mungkin bisa menjadi awal upaya kita untuk kemudian mendekatkan teori ekonomi ini ke area-area yang sulit dijelaskan tadi. Misalkan bicara tentang asumsi tentang rasionalitas, gitu kan? Rasionalitas itu kan biasanya kita membandingkan ya opsi 1, opsi 2 gitu kan, saham A, saham B begitu. Nah, kita bisa dengan mudah melakukan perbandingan itu karena kita bisa mudah mendapatkan nilai 2 aset itu. Saham A dan saham B, datanya ada, kita tinggal perbandingkan.
Yang returnnya tinggi, risikonya sama, kita pilih tentu yang tertinggi dan seterusnya. Tetapi untuk sektor-sektor di mana informasi itu tidak tersedia, ini kan jadi isu bagaimana kita melakukan penilaian dari aset itu. Ditambah nilai aset di dalam produk-produk kreatif itu tidak serta-merta untuk kepentingan transaksi atau untuk kepentingan konsumsi, tapi ada kaitannya dengan kepentingan saya pegang produk artistik ini, lukisan ini ya karena saya suka ya. Karena ini punya memori masa lalu begitu. Punya mengingatkan saya pada waktu kecil saya lahir di satu tempat gitu. Atau ini mengkoneksikan saya dengan value-value yang saya percayai dan seterusnya. Yang ini nilainya tentu akan jauh lebih sulit begitu. Nah, proses membuat perbandingan, melakukan valuation tentu ini akan menjadi sulit. Nah, di artikel ini saya mencoba untuk memulai diskusi bagaimana kemudian seharusnya kita mengaplikasikan konsep di ekonomi dan manajemen bisnis dalam industri di mana tidak semua praktik yang dia lakukan itu murni menggunakan dasar alasan ekonomi, logika ekonomi. Gitu. Mengapresiasi hal-hal di luar economic logic itu kan yang kemudian berusaha ditonjolkan bahwa decision making akhirnya susah kalau hal-hal tadi ya yang mendrive valuation misalnya itu berbeda dengan produk yang sifatnya informasinya itu kita bisa dapat semuanya gitu ya. Betul. Okay. Ini Pak Boyke, misalnya saya sebagai peneliti yang pengen melanjutkan tongkat estafet ini. Apa nih yang bisa saya lakukan untuk memperdalam riset di creative industry di Indonesia mungkin? Ya, jadi bidang ini kalau kita belajar bisnis ini saya ibaratkan blue ocean ya, samudra yang biru, yang pemainnya masih paling hanya 1 atau 2 spot saja. Nah, jadi banyak aspek dan saya artikulasikan di artikel ini prospek untuk riset ke depan. Kita bicara tentang demand dari industri kreatif sendiri, banyak ragamnya, karakternya, bagaimana kemudian karakteristik demand-nya berbeda, yang kemudian membuat bagaimana kemudian proses mereka mendefinisikan utility mereka, melakukan penelitian apakah ini nilai-nilainya berkait dengan murni ekonomi untuk transaksi ataukah ada nilai-nilai sosial, spiritual, estetik dan seterusnya. Dari sisi demand belum banyak yang meneliti tentang demand-nya industri kreatif itu gimana. Meskipun ditulis di bukunya Hawkins dan 2002 itu bahwa karakteristik demand-nya uncertain, tetapi seberapa uncertain ini masih menjadi black box gitu kan. Nah, karakteristik demand ini kan penting bagi orang bisnis ya, untuk kemudian nanti mengelola bisnisnya. Dari sisi supply ini juga menarik karena tidak semua pembuat industri kreatif ini menggunakan motif bisnis. Banyak yang semau gue gitu ya, saya produksi karena saya pengen gitu kan. Nah, aspek-aspek ini kan tentu akan mempengaruhi supply and demand ya. Nah, yang pada akhirnya sisi pasarnya, karakteristik pasarnya juga berbeda. Gitu. Nah, jadi baik di sisi supply, di sisi demand, maupun di sisi struktur institusi dan pasarnya, ini semuanya masih under research menurut saya. Jadi sebagian riset itu hanya menjelaskan artificial yang berkait dengan kontribusi industri kreatif dan seterusnya. Tetapi ini masih menjadi gunung es, banyak aspek di industri kreatif yang belum secara mendalam diteliti, dan ini Indonesia khususnya menjadi ladang yang sangat baik untuk menggali itu karena komplit Indonesia itu yang basisnya budaya banyak, yang basisnya pengetahuan juga tidak kalah banyak. Gitu kan. Nah, jadi dengan senang hati nanti kita bisa diskusi bersama. Kita punya pusat kajian kewirausahaan di Departemen Manajemen, jadi kita mengundang teman-teman yang memang tertarik untuk berdiskusi atau melakukan riset di area ini untuk menggali lebih dalam. Jadi untuk mewarnai diskusi kaitannya dengan bisnis dan manajemen dari sudut pandang sektor yang sementara ini under research,
underexplored gitu kan. Tetapi potensinya luar biasa karena hampir semua orang mengakui itu dengan terminologi yang berbeda. Ada yang menggunakan industri kreatif, kreatif ekonomi, tetapi poinnya sebenarnya hal yang sama. Jadi ini saya pikir tidak hanya memuaskan keingintahuan kita sebagai researcher, tapi bisa kontribut terhadap bagaimana institusi pemerintah itu bisa kemudian nanti mengambil kebijakan yang pas gitu. Oke, Pak. Menarik sekali Pak Boyke. Makasih sharing-sharingnya, waktunya cukup terbatas. Nanti kita bisa sambut para pemirsa yang suka dengan ide ini ke pusat kajian gitu ya. Nanti kita bisa cantumkan di deskripsi, di link di bawah gitu. Oke, siap. Oke, makasih banyak Pak Boyke sekali lagi. Nanti kita sambung lagi dengan paper yang lain. Saya juga lihat ada beberapa paper lain, nanti di sesi selanjutnya kita sambung. Oke, Pak Boyke, makasih banyak. Sahabat manajemen, itu dari kami tentang creative industries, cultural industries. Nanti bagi yang tertarik di bawah akan kita tampilkan deskripsinya untuk ke pusat kajian kewirausahaan di FEB UGM. Sampai jumpa di edisi di balik tulisan berikutnya. Bye.